Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat berjumpa bersama kami di santri. Kali ini santri Pumjos akan membahas mengenai tertib dalam buang air kecil atau buang air besar. Hal ini harus diketahui oleh kita selaku umat Islam, dan ini bersumberkan dari kitab yang paling rendah, yaitu Fikih Syafi'i. Di dalam pembahasan kali ini, jika seseorang hendak buang air kecil atau buang air besar, hendaklah ia menjaga tertibnya. Di mana dalam menjaga tertibnya ini menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selaku panutan kita, Nabi merupakan satu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tertib dalam buang air kecil atau buang air besar. Ketika akan masuk ke tempat buang air itu, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mendahulukan kaki yang kiri dari kaki yang kanan dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di mana keterangan menyatakan bahwa An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'ah qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke dalam tempat untuk membuang air kecil atau membuang air besar, beliau membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kedua, hendaknya membuka barang-barang yang ada tertulis dengan nama Allah, sebab tempat itu adalah tempat-tempat yang najis. Sebagaimana keterangan dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'i wa da'a khatimahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila ia masuk ke tempat pembuangan air kecil atau buang air besar, diletakkanlah atau dibukanya cincinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Menurut keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya bahwa cincin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diukir dengan 3 tulisan, yaitu ada kata Muhammad, ada kata Rasulullah, dan ada kata Allah. Ketiga, hendaknya memakai sepatu atau terompa supaya najis jangan terinjak. Terompa di sini dalam zaman sekarang adalah sandal. Sebagaimana keterangan dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Abbas bin Sarihi radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'ah labisa hidaahu. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Abu Abbas bin Sariji radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ia masuk ke tempat buang air kecil atau ke tempat buang air besar, maka dipakainya sepatunya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ketika kita akan membuang air kecil atau buang air besar, hendaklah menutup kepala, walaupun dengan sapu tangan dan lain-lain. Ini merupakan suatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan Bismillahirrahmanirrahim, An Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'ah ghadayara ra'sahu. Rawahul Baihaqi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ia hendak masuk kakus ditutupnya kepala, atau beliau ketika hendak
masuk ke tempat buang air kecil atau buang air besar, maka ditutupnya kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Saudaraku semuanya, kita sebagai umat Islam wajib harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau merupakan satu panutan kita semuanya yang akan menolong kita semuanya nanti di akhirat. Oleh karena itu, janganlah menyepelekan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian teman-temanku semuanya seiman, seislam. Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.